Kira kita sudah belajar banyak dari dana pen tahun 2020 ya, tahun 2020, dan itu cukup efektif membantu perekonomian kita supaya resesinya tidak terlalu dalam. Nah, itu udah jelas ya. Nah, kemudian kenapa saya bilang itu dana pen itu cukup efektif ya, berdasarkan risetnya, kembali lagi risetnya BRI Research Institute ya. Secara umum pinjaman yang diberikan ya, bisa melalui dana pen atau pinjaman yang dilakukan oleh bank itu sudah digunakan sesuai tujuan pemberiannya ya. Kami mencatat ya 56,7% itu dibelikan untuk bahan baku ya. Ini untuk kepada pelaku UMKM ya. 56,7% untuk pembelian bahan baku, bibit, benih, obat-obatan dan barang dagangan. Kemudian produksi atau usaha ya, hanya sedikit yang digunakan untuk hal yang tidak produktif ya, misalkan untuk biaya berobat 0,2%, jadi kecil banget. Jadi sebagian besar di sini kelihatan bahwa pelaku usaha terutama UMKM benar-benar memanfaatkan dana ini untuk mereka bangkit, untuk mereka berproduksi. Jadi saya kira kalau di 2021 stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah lebih baik lagi dibandingkan tahun 2020, maka ini akan efektif membawa kita segera terlepas dari resesi tahun 2020. Begitu Mbak Anin. Oke Pak, tapi kalau Anda lihat untuk kuartal 1 2021 ini, sejauh ini perkiraan Anda apakah kita bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi? Kalau melihat eskalasi COVID-19 ya, kemudian ada kebijakan PPKM ya, PPKM yang dilakukan oleh pemerintah di Jawa dan Bali, itu berarti ada 7 provinsi ya. Saya kira pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 ada kemungkinan masih mengalami kontraksi ya, masih mengalami kontraksi, karena saya pikir itu pilihan ya, pilihan yang realistis. Saya kira daripada COVID-19-nya makin tidak terkendali, itu akan bisa menambah panjang permasalahan di ekonomi. Jadi trade off lah Mbak Alin ya, saya pikir nggak apa-apa kalau terjadi kontraksi di kuartal 1, tapi di kuartal kedua, ketiga, dan 4 kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi itu. Sehingga totalnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 akan positif. Ya, itu lebih penting. Jadi kita nggak bisa hanya melihat secara parsial di kuartal ke-1 aja, nggak boleh begitu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.